Selamat datang di SMKN 1 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menerapkan output penggambaran CAD dan program CAM sesuai standar ISO dalam proses manufaktur. Kegiatan kali ini akan dilaksanakan oleh guru dan murid dari jurusan Desain Gambar Mesin. Mari kita simak bersama. Seorang drafter memiliki peran penting dalam dunia teknik. Salah satu keterampilan dasar yang harus dikuasai adalah kemampuan melakukan pengukuran dan membuat sketsa benda kerja secara akurat. Mari kita lihat bagaimana proses ini dilakukan. Sebelum melakukan pengukuran, drafter harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Beberapa alat ukur yang umum digunakan antara lain mistar baja, jangka sorong, dan micrometer screw. Pastikan semua alat dalam kondisi bersih dan terkalibrasi. Langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran dimensi benda kerja. Mulailah dari pengukuran panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian lanjutkan ke detail seperti diameter lubang atau ketebalan. Setelah semua ukuran diperoleh, drafter membuat sketsa benda kerja berdasarkan hasil pengukuran. Sketsa harus mencakup pandangan depan, atas, dan samping agar bentuk benda dapat tergambarkan dengan jelas. Dalam dunia teknik modern, kemampuan seorang drafter tidak hanya sebatas menggambar 2 dimensi, tetapi juga membuat model 3 dimensi menggunakan perangkat lunak CAD. Mari kita pelajari langkah-langkah bagaimana seorang drafter membuat benda kerja secara 3 dimensi. Sebelum memulai, pastikan komputer dan aplikasi CAD siap digunakan. Buka program, lalu buat dokumen baru untuk desain 3 dimensi. Langkah pertama dalam modeling 3 dimensi adalah membuat sketsa 2 dimensi pada bidang datar. Sketsa ini menjadi dasar bentuk benda yang akan dimodelkan. Gunakan perintah garis, lingkaran, atau poligon sesuai bentuk dasar benda kerja. Berikan ukuran yang akurat agar model 3 dimensi sesuai dengan spesifikasi. Setelah sketsa selesai, gunakan perintah extrude, revolve, dan sweep untuk mengubah bentuk 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Setelah modeling selesai, lakukan pemeriksaan visual dari berbagai sudut pandang. Pastikan ukuran, bentuk, dan proporsi sesuai gambar kerja atau rancangan awal. Setelah model 3 dimensi selesai dibuat, langkah berikutnya yang sangat penting bagi seorang drafter adalah membuat detail drawing. Detail drawing atau gambar kerja berfungsi sebagai acuan dalam proses produksi, perakitan, dan pemeriksaan kualitas. Dalam pekerjaan desain teknik, menyimpan dan ekspor gambar merupakan tahap akhir yang sangat penting. Seorang drafter harus mampu menyimpan file dengan benar dan mengekspor gambar kerja ke format PDF agar mudah dibagikan dan dicetak. Dengan menyimpan file CAD dan mengekspor gambar ke PDF, drafter memastikan desain dapat diakses dan digunakan oleh semua pihak yang terlibat. Langkah sederhana ini menjamin komunikasi teknis yang efisien dan profesional. Setelah gambar kerja disimpan dan diekspor ke format PDF, langkah berikutnya yang penting bagi seorang drafter adalah mencetak gambar kerja. Pencetakan dilakukan agar gambar dapat digunakan di bengkel, ruang produksi, atau untuk proses pemeriksaan. Dengan mencetak gambar kerja dari file PDF secara benar, drafter memastikan bahwa desain digital dapat diterapkan di lapangan tanpa kesalahan ukuran. Langkah sederhana tapi sangat penting untuk menjaga akurasi dan profesionalisme dalam pekerjaan teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen apa saja yang terdapat pada sebuah gambar kerja. Oke, mari kita bahas bersama. Yang pertama adalah border atau garis tepi. Garis tepi terdapat pada
bagian kiri gambar, atas gambar, bawah gambar, dan bagian kanan gambar. Yang kedua adalah etiket atau title block. Title block atau etiket pada gambar ini terdapat pada bagian kanan bawah. Nah, ini adalah title blocknya atau etiketnya yang memuat informasi terkait dengan gambar, seperti logo institusi, kemudian nama institusi, judul gambar, unit atau satuan yang dipakai, skala, dan juga jenis kertas. Di sini juga terdapat nama penggambar. Selanjutnya, yang ketiga adalah gambar proyeksi benda. Gambar proyeksi benda di sini ya ada disajikan tiga gambar. Yang pertama berbentuk isometrik, yang kedua proyeksi Eropa berupa pandangan atas dan pandangan depan. Ya, bila kalian melihat di gambar isometriknya, pandangan depan adalah benda dilihat dari sebelah sini. Kalau pandangan atas dilihat dari sebelah atas. Yang keempat adalah dimensi. Dimensi terdapat pada gambar untuk mengetahui ukuran gambar atau benda sebenarnya. Ya. Di sini terdapat dimensi panjang, kemudian ada sudut, ya, kemudian ada radius dan lain sebagainya. Berikutnya yang kelima adalah tanda pengerjaan dan nilai kekasaran, ya. Tanda pengerjaan saya singkat di sini TP, nilai kekasaran adalah NK saya singkat. Di mana? Nah, kalau kalian perhatikan tanda pengerjaan itu terdapat di sini, ya. Di sini. Nah, tanda pengerjaan adalah simbol yang seperti ini, menandakan bahwa benda ini dikerjakan dengan proses permesinan. Sedangkan N6 adalah nilai kekasaran yang dicapai selama atau setelah proses permesinan. Selanjutnya yang keenam adalah toleransi. Ya, di sini toleransi terdapat pada bagian dimensi yang ini. Nah, seperti contoh 9,9 plus minus 0,1. Artinya dimensi 9,9 dapat memiliki penyimpangan lebih besar 0,1 maupun lebih kecil 0,1. Jadi dimensi ini memiliki toleransi sebesar 0,1. Oke, jadi seperti itu elemen-elemen yang ada pada sebuah gambar kerja. Semoga bermanfaat. Dalam dunia manufaktur modern, seorang desainer CAM berperan penting dalam menjembatani proses desain dan produksi. Tahapan kerja dimulai dari pembuatan gambar kerja pada software CAM, pengaturan parameter, hingga menghasilkan G-code yang siap digunakan di mesin CNC. Langkah pertama adalah membuat atau membuka drawing dari komponen yang akan dikerjakan. Drawing atau gambar ini dapat dibuat langsung di software CAM
atau diimpor dari model 3D yang sudah tersedia. Setelah gambar selesai, langkah berikutnya adalah stock setup, yaitu mengatur ukuran dan posisi bahan baku atau stok material. Selanjutnya adalah memilih alat potong atau cutting tool yang sesuai dengan jenis operasi yang akan digunakan. Setelah itu, desainer membuat toolpath atau lintasan alat potong. Lintasan ini menentukan arah dan kedalaman gerakan alat potong selama proses pemesinan berlangsung. Setiap toolpath memiliki parameter yang harus diatur seperti spindle speed atau kecepatan putar, feed rate atau kecepatan pemakanan, depth of cut atau kedalaman pemotongan, dan step over untuk jarak lintasan antar pahat. Selanjutnya, desainer melakukan simulasi pemesinan. Simulasi ini berfungsi untuk memeriksa apakah lintasan pahat sudah benar dan tidak terjadi tabrakan antar alat, benda kerja, atau meja mesin. Jika hasil simulasi sesuai, maka program dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah berikutnya adalah generate G-code, yaitu menerjemahkan lintasan pahat menjadi perintah numerik yang dapat dibaca oleh mesin CNC. G-code ini berisi instruksi gerakan, kecepatan, dan urutan operasi pemesinan secara otomatis. Setelah G-code selesai dibuat, file tersebut disimpan ke dalam format NC atau TXT, lalu disalin ke dalam flash disk. File ini nantinya akan digunakan oleh operator mesin CNC untuk proses pemotongan sebenarnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, desainer CAM memastikan program pemesinan yang akurat, aman, dan efisien. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang G-code pada mesin CNC. Ya, di sini ada dua buah contoh G-code pada mesin CNC. Ya, yang di kiri yang lebih sederhana, sedangkan di kanan saya, ya, ini ada yang deskripsinya. Secara garis besar, G-code CNC terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepala program. Yang kedua, ini bisa dinamakan sebagai inti program. Yang terakhir di bawah adalah penutup program. Kepala program biasanya berisi perintah untuk menyalakan mesin, memuat tool, kemudian memilih kecepatan RPM, menyalakan coolant, dan lain sebagainya. Isi program biasanya berisi tentang pergerakan alat pahat, pergerakan alat potong untuk menyayat benda kerja. Kemudian isi program sampai pada posisi alat potong kembali ke posisi semula, ya. Kemudian end program di sini adalah akhir program yang berisi tentang reset mesin, kembalinya posisi Z dan XY, kemudian end program atau akhir program. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan G-code pada mesin CNC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.